Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahlini Husnul Fadilah dengan NIM 1642510003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas review mengenai chapter tentang Ethics in Social Science Research atau etika dalam penelitian ilmu sosial. Dalam review ini, saya akan membahas 4 poin utama, yaitu 1. Ringkasan atau pemahaman saya mengenai etis dalam social science research. Kedua, relevansi etika penelitian dengan kondisi Indonesia saat ini. Ketiga, apa yang bisa dilakukan di masa depan terkait etika dan hukum dalam penelitian. Dan yang terakhir, ide awal mengenai riset yang ingin saya lakukan selama kuliah serta ethical concern atau perhatian etikanya. Baik, saya akan mulai dari summary pemahaman mengenai etis dalam social science research. Summary pemahaman mengenai etis dalam social science research. Setelah membaca chapter tersebut, saya memahami bahwa etis atau etika dalam penelitian sosial merupakan pedoman moral yang mengatur bagaimana peneliti melakukan penelitian secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Dalam penelitian sosial, objek yang diteliti biasanya adalah manusia, kelompok, masyarakat, atau perilaku sosial. Karena melibatkan manusia secara langsung, maka penelitian tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga harus memperhatikan hak, keamanan, kenyamanan, dan privasi partisipan penelitian. Etika penelitian menjadi sangat penting karena tanpa etika, penelitian dapat merugikan subjek penelitian baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, jika data pribadi partisipan bocor atau disalahgunakan, maka hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki tanggung jawab moral selama proses penelitian berlangsung. Dalam chapter tersebut juga dijelaskan beberapa prinsip utama dalam etika penelitian sosial. 1. Informed consent. Prinsip pertama adalah informed consent, artinya partisipan harus mengetahui dengan jelas tujuan penelitian, proses penelitian, manfaat, resiko, serta hak mereka sebelum memutuskan ikut dalam penelitian. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Saya memahami bahwa informed consent penting untuk menghargai kebebasan individu. Partisipan berhak menolak atau menghentikan keterlibatan mereka kapanpun mereka ingin. Kedua, confidentiality dan privasi. Prinsip kedua adalah menjaga kerahasiaan data dan privasi partisipan. Peneliti tidak boleh menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Data yang dikumpulkan harus disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam era digital sekarang, prinsip ini semakin penting karena data dapat dengan mudah tersebar melalui internet atau media sosial. Prinsip berikutnya adalah menghindari bahaya atau kerugian terhadap partisipan. Penelitian tidak boleh menyebabkan tekanan mental, rasa malu, diskriminasi, atau kerugian sosial kepada responden. Contohnya, jika penelitian membahas topik sensitif seperti kesehatan mental, kekerasan, atau kondisi ekonomi keluarga, maka peneliti harus berhati-hati dalam bertanya agar tidak menimbulkan trauma atau ketidaknyamanan. Keempat, honestly dan integrity. Data tidak boleh dimanipulasi, dipalsukan, atau diubah demi mendapatkan hasil tertentu. Saya memahami bahwa kejujuran merupakan dasar utama dalam penelitian ilmiah. Jika data dimanipulasi, maka hasil penelitian menjadi tidak valid dan dapat menyesatkan masyarakat. Kelima, objectivity. Prinsip lainnya adalah objektivitas. Peneliti harus berusaha mengurangi bias pribadi dalam proses penelitian maupun analisis data. Dalam penelitian sosial, biasanya sering muncul karena peneliti memiliki pandangan pribadi terhadap isu tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga profesionalisme agar hasil penelitian tetap adil dan ilmiah.
Keenam, ethical review. Chapter tersebut juga membahas pentingnya ethical review atau peninjauan etik sebelum penelitian dilakukan. Biasanya, penelitian akan diperiksa oleh komite etik untuk memastikan bahwa metode penelitian sudah aman dan sesuai aturan. Saya memahami bahwa keberadaan komite etik membantu mencegah penelitian yang berpotensi merugikan partisipan. Secara keseluruhan, saya memahami bahwa etika penelitian bukan hanya formalitas administrasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral peneliti terhadap manusia dan masyarakat. Pertanyaan kedua, relevansi dengan kondisi Indonesia sekarang. Menurut saya, pembahasan mengenai etik dalam social science research sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Teknologi dan media sosial membuat pengumpulan data semakin mudah. Banyak penelitian dilakukan melalui survei online, Google Form, media sosial, bahkan aplikasi digital. Namun, di sisi lain, kesadaran mengenai privasi data dan etika penelitian masih belum sepenuhnya kuat. Di Indonesia, masih sering ditemukan kasus penyebaran data pribadi tanpa izin, misalnya nomor telepon, identitas responden, atau hasil survei yang tersebar di internet. Hal seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan data dan etika penelitian masih perlu diperhatikan. Selain itu, banyak mahasiswa atau peneliti yang terkadang lebih fokus menyelesaikan penelitian dengan cepat dibandingkan memperhatikan prosedur etik. Misalnya, mengambil data tanpa izin yang jelas, memaksa responden mengisi kuesioner, menyalin data dari internet tanpa mencantumkan sumber, memanipulasi hasil agar sesuai harapan. Hal-hal tersebut sebenarnya melanggar etika penelitian. Di Indonesia juga terdapat tantangan budaya dan sosial yang cukup kompleks. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dari segi budaya, agama, bahasa, dan tingkat pendidikan. Karena itu, peneliti harus lebih sensitif terhadap norma sosial dan nilai budaya masyarakat. Contohnya, ketika melakukan penelitian di daerah tertentu, peneliti harus menghormati adat istiadat setempat. Pertanyaan yang dianggap biasa di satu daerah bisa dianggap sensitif di daerah lain. Selain itu, saat ini Indonesia juga sedang menghadapi perkembangan AI dan Big Data. Teknologi ini membuka peluang penelitian yang sangat besar, tetapi juga memunculkan masalah etika baru seperti penggunaan data pengguna tanpa izin, penyalahgunaan data digital, defek dan manipulasi informasi, kurangnya transparansi penggunaan data. Karena itu, pembahasan etika penelitian menjadi sangat penting agar perkembangan teknologi tetap berjalan secara bertanggung jawab. Dari sisi hukum, Indonesia sudah memiliki beberapa aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Namun, menurut saya implementasinya masih perlu diperkuat, terutama dalam lingkungan pendidikan dan penelitian. Ketiga, di masa depan tentang etika dan hukum tersebut. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di masa depan untuk meningkatkan penerapan etika dan hukum dalam penelitian sosial. 1. Pendidikan etika penelitian sejak awal. Mahasiswa perlu diberi pemahaman mengenai etika penelitian sejak awal perkuliahan, bukan hanya saat menyusun skripsi. Dengan begitu, mahasiswa terbiasa memahami pentingnya kejujuran akademik, menghindari plagiarisme, menjaga privasi data, menghormati responden, menggunakan data secara bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan komite etik. Kampus dan lembaga penelitian perlu memperkuat sistem ethical review atau komite etik. Penelitian yang melibatkan manusia sebaiknya melalui pemeriksaan etik terlebih dahulu agar resiko terhadap partisipan dapat diminimalkan. Ketiga, literasi digital dan perlindungan data. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai perlindungan data pribadi. Saat ini, banyak orang memberikan data pribadi secara mudah tanpa mengetahui resikonya. Oleh karena itu, literasi digital menjadi penting agar masyarakat lebih sadar terhadap keamanan data mereka.
Keempat, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Perkembangan AI dan teknologi digital harus diimbangi dengan regulasi yang jelas. Peneliti dan pengembang teknologi perlu memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pengguna. Yang kelima, penegakan hukum yang lebih tegas. Menurut saya, hukum terkait pelanggaran data dan pelanggaran etika penelitian juga perlu ditegakkan secara lebih tegas. Jika ada pelanggaran serius seperti manipulasi data atau penyebaran informasi pribadi, maka harus ada sanksi yang jelas agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Keenam, budaya akademik yang jujur. Di masa depan, lingkungan akademik perlu membangun budaya penelitian yang lebih jujur dan sehat. Penelitian seharusnya dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk mendapatkan nilai atau memenuhi syarat akademik. Soal keempat mengenai ide awal mengenai riset yang akan dilakukan selama kuliah dan ethical concern-nya. Untuk ide awal penelitian selama kuliah, saya tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Alasan saya memilih topik ini karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa menggunakan media sosial dalam waktu yang cukup lama, sehingga menarik untuk diteliti apakah hal tersebut mempengaruhi fokus dan produktivitas belajar. Metode yang kemungkinan digunakan adalah survei dan wawancara terhadap mahasiswa. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa ethical concern atau perhatian etika yang harus diperhatikan, seperti 1. Privasi responden. Data responden seperti nama, akun media sosial, atau kebiasaan penggunaan aplikasi harus dijaga kerahasiaannya. Saya, selaku peneliti, tidak boleh menyebarkan identitas responden tanpa izin. Kedua, persetujuan sukarela. Responden harus mengetahui tujuan penelitian dan diberikan kebebasan untuk menolak jika tidak ingin ikut. Tidak boleh ada paksaan dalam pengisian kuesioner. Ketiga, data yang sensitif. Beberapa mahasiswa mungkin merasa tidak nyaman jika ditanya mengenai kebiasaan belajar atau waktu penggunaan media sosial mereka. Karena itu, pertanyaan harus dibuat dengan sopan dan tidak menghakimi. Keempat, kejujuran data. Sebagai peneliti, saya harus menyampaikan hasil penelitian apa adanya meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Saya tidak boleh mengubah data hanya agar hasil penelitian terlihat lebih bagus. Dan yang kelima, penggunaan data secara aman. Data hasil penelitian harus disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Sekian review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.